Oke, Bu Dokter. Yuk. Silakan dimulai, Bu Dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Press release Wali Kota Tarakan melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Sabtu 21 November 2020. Kepada seluruh rekan media, para peserta press release dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 120 orang. Kasus suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jumlah seluruh kontak erat yang saat ini sedang dipantau sebanyak 765 orang. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Yang dimaksud dengan riwayat kontak erat adalah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau kasus konfirmasi, bersalaman, berpegangan tangan, mencium tangan, bergandengan tangan, dan lain-lain. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau kasus konfirmasi tanpa menggunakan APD atau alat perlindungan diri yang sesuai dengan standar, dan situasi lainnya yang indikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Saat ini tidak ada kasus probable yang dirawat di rumah sakit. Kasus probable adalah suspek ISPA berat atau akut respiratory distress syndrome atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Hari ini bertambah 26 kasus konfirmasi positif, yaitu COVID-491B laki-laki 35 tahun Kelurahan Sebengkok. Ini adalah merupakan pelaku perjalanan. Kemudian COVID-492M laki-laki 35 tahun Kelurahan Sebengkok. Ini juga merupakan pelaku perjalanan. Kemudian COVID-493 HEP laki-laki 47 tahun Kelurahan Karanganyar. Pelaku perjalanan dari Kediri. COVID-494 ZM laki-laki 27 tahun Kelurahan Kampung 6, ini adalah pelaku perjalanan dari Nunukan. COVID-495 DN perempuan 33 tahun Kelurahan Karanganyar, ini adalah merupakan suspek. Ada hubungannya dengan kasus sebelumnya. Kemudian COVID-496 MRI laki-laki 23 tahun Kelurahan Karanganyar. Ini kontak erat. Kemudian 497 COVID-497 MS laki-laki 41 tahun Kelurahan Kampung 1. Ini adalah pelaku perjalanan dari Pemalang. Kemudian COVID-498 adalah RZ laki-laki 30 tahun Kelurahan Karanganyar Pantai. Kemudian COVID-499 adalah E laki-laki 34 tahun Kelurahan Karanganyar Pantai. COVID-500 ME laki-laki 56 tahun Kelurahan Karanganyar Pantai. Ini adalah merupakan pelaku perjalanan. Kemudian COVID-501 ME, COVID-501 RNR, laki-laki 21 tahun Kelurahan Pantai. COVID-502 HTS, laki-laki 31 tahun Kelurahan Karanganyar Pantai.
COVID 503 AM, laki-laki 34 tahun. 34 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID 504 G, laki-laki 37 tahun, Kelurahan Lingkas Ujung. COVID 505 A, laki-laki 25 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai. COVID 507 adalah RY, laki-laki 34 tahun, Kelurahan Gunung Lingkas. COVID 508 EH, laki-laki 52 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID 509 KAP, laki-laki 7 tahun, Kelurahan Karangharapan. COVID 510 R, perempuan 45 tahun, Kelurahan Kampung 1. COVID 511 laki-laki 31 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai. COVID 512 SI, laki-laki 32 tahun, Kelurahan Kampung 1. COVID 513 AK, perempuan 43 tahun, Kelurahan Kampung 1. COVID 514 DR, laki-laki 43 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID 515 adalah MH, laki-laki 30 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai. Dan COVID 516 HP, laki-laki 40 tahun, Kelurahan Selumit, di mana COVID 501 dan sampai dengan 502 itu adalah pelaku perjalanan dari Pemalang. Kemudian COVID 503 itu adalah pelaku perjalanan dari Berau. COVID 504 sampai 506 itu adalah pelaku perjalanan. Kemudian COVID 507 adalah merupakan suspek. COVID 508 merupakan 509 adalah suspek. Kemudian COVID 511 itu adalah kontak erat dengan kasus sebelumnya. Kemudian COVID 512 itu kontak dengan kasus 449. COVID 513 itu adalah kontak erat dengan 472. COVID 514 itu adalah kontak erat dengan 489. COVID 515 itu adalah kontak erat dengan 449. Kemudian COVID 516 itu kontak erat dengan kasus 449. Sehingga total pasien konfirmasi COVID-19 itu adalah sebanyak 516 kasus. Konfirmasi untuk COVID 488 itu bertempat tinggal di Kelurahan Kampung 1. Jadi diperbaiki datanya yang 448, COVID 488. Kemudian jumlah pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 itu sebanyak 380 orang. Hari ini bertambah satu kasus pasien yang meninggal dunia, yaitu COVID 392 atas nama DM, perempuan 46 tahun, Kelurahan Karangrejo. Sehingga jumlah pasien yang meninggal dunia adalah sebanyak 5 orang. Jumlah pasien COVID-19 yang sampai saat ini dilakukan perawatan dan pemantauan itu sebanyak 131 orang. Kepada masyarakat Kota Tarakan agar terus memberikan dukungan moral terhadap pasien ataupun keluarga pasien, kasus suspek, kasus probable, kontak erat, kasus konfirmasi, mari kita bantu mereka semampu kita. Yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan, perlu mengingat penambahan kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Tarakan itu adalah merupakan kontak erat dengan pelaku perjalanan dan pelaku perjalanan, maka diharapkan pada seluruh masyarakat Kota Tarakan wajib patuh dan disiplin dalam protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Tarakan. Adapun protokol kesehatan yang wajib dipatuhi adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, membatasi menyentuh fasilitas tempat-tempat umum, menghindari berkerumun di tempat-tempat umum,
dan jangan menyentuh mata serta hidung, mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Untuk pelaku perjalanan yang datang ke Kota Tarakan dengan membawa hasil rapid test diharapkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Lakukanlah isolasi mandiri selama 14 hari dengan protokol kesehatan untuk isolasi mandiri. Apabila tidak mau untuk dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, maka lakukanlah pemeriksaan swab secara mandiri. Apabila hasil swab secara mandiri negatif, bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Untuk pelaku perjalanan, pada saat melakukan isolasi mandiri ada keluhan seperti batuk, pilek, demam, dan gangguan pernapasan agar melaporkan ke puskesmas terdekat dengan tempat tinggalnya ataupun melaporkan ke hotline informasi COVID-19 di nomor 0813 5143 2112. Selanjutnya akan dilakukan kunjungan oleh teman-teman dari puskesmas. Isolasi mandiri itu dapat dijalankan dengan cara tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau pergi ke ruang publik. Gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lainnya. Gunakan selalu masker selama melakukan isolasi diri. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, piring, sendok garpu, dan gelas, dan perlengkapan mandi, handuk, sikat gigi, gayung, linen, dan spray. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan kebersihan tangan secara rutin dengan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir serta dikeringkan, dan lakukan etika batuk atau bersin. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi maksimal setiap pukul 9 pagi. Jaga selalu kebersihan rumah dengan cairan desinfektan. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan atau layanan call center 112 jika kondisi memburuk seperti sesak napas atau kesulitan bernapas dapat diberikan perawatan lebih lanjut. Yang keempat, kami menambahkan kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan agar dapat meningkatkan keamanan dan menjaga kewaspadaan di lingkungan sekitarnya. Kenalilah orang-orang yang ada di sekeliling rumah. Jika ada warga asing atau orang yang mencurigakan, laporkanlah kepada RT ataupun kepada pihak yang berwajib. Kepada masyarakat yang ingin melakukan konsultasi atau menanyakan informasi terkait COVID-19, bisa melakukan pesan WA ke nomor 0813 5143 2112 mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Apabila urgent terkait pasien, silakan hubungi layanan call center 112 yang tetap melayani selama 24 jam. Menutup press release pada hari ini, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama mencegah penularan COVID-19 di Kota Tarakan dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bu. Apa? Bu, hari ini highlight-nya ada 26 penambahan kasus baru. Kemudian ada kasus meninggal. Ya. Ini kasus meninggal seperti apa, Bu? Apa dia dirawat berapa lama dan bagaimana, Bu? Kalau ya kasus yang meninggal itu kan kasusnya tadi 400 berapa tadi ya? Suspek ya, Bu? Enggak, dia suspek awalnya, ya, dia suspek awalnya, kemudian dia ini COVID 392. Jadi udah lama kalau 392 itu dilakukan perawatan itu. Jadi dia ini sudah dilakukan perawatan, biasa itulah makanya karena kita tidak ini kan laporannya kan baru diterima. Jadi kita bagaimana kronologis kejadiannya, yang jelas dia pasti kasusnya itu dia memburuknya mungkin ini langsung dia memburuk, langsung dia ini meninggal. Jadi kejadiannya cepat. Kemudian itu kasus yang aneh itu hari ini lebih banyak kasus aneh ya, impor apa namanya? Pelaku perjalanan. Ya, hari ini kita ada 11 pelaku perjalanan. Lebih banyak yang kontak erat kayaknya nih. Tapi kita tidak tahu ya yang suspek ini apakah dia pelaku perjalanan atau apa namanya kontak erat yang suspek ini kan.
Tapi kalau saya lihat ininya sih kayaknya bisa jadi ini adalah suspeknya ini adalah mungkin riwayat pelaku perjalanan. Dokter, ini kalau ada gejala menggigil tuh termasuk aneh ya? Masuk suspek. Itu memang ada gejala seperti itu? Iya. Kalau dia ada demam, kemudian batuk, demam atau batuk atau pilek atau semuanya ada, kan ada gangguan pernapasan juga, itu masuk suspek. Nah, ini biasanya baru kita dapat masukkan kabar dalam dari suspek. istri saya menggigil di sana katanya. Nah, itulah dia kan kemarin ya. Makanya itulah biasanya kadang-kadang gini, kalau saya menurut informasi yang pasien-pasien yang dirawat di pasien-pasien yang tanpa gejala awalnya, ya kan, yang tanpa gejala aja awalnya itu kadang-kadang begitu dilakukan pemantauan di tengah jalan itu biasanya tiba-tiba ada keluhan demam, batuk atau pilek. Nah, kalau demamnya itu bisa menggigil karena bisa jadi kalau dia demam kemudian kadang-kadang bisa jadi dia kekurangan cairan atau misalnya dehidrasi, istilahnya itu dehidrasi, kurangan cairan itu bisa menyebabkan dia demam, menggigil. Kan kadang-kadang ini kan faktor ini ya, kalau misalnya kita terkonfirmasi positif, pasti orang selalu berpikir, ya kan nggak boleh stres tuh kalau orang ini begini, tapi kan kita nggak bisa, apalagi sendirian dalam ruangan tertutup sendiri, nggak ada yang diajak berkomunikasi, misalnya dia bercakap-cakap kan bisa aja menimbulkan ini dia pikiran, akhirnya bisa menyebabkan mungkin makannya gimana atau mungkin makannya nggak cocok, kan bisa juga dia menyebabkan gitu. Atau bisa juga kadang-kadang virusnya memang udah mulai mulai dia, kalau pokoknya yang penting kalau daya tahan tubuh kita turun, dia pasti dia akan virusnya itu akan menyerang dengan kuat, dengan ganas dia gitu. Makanya kalau memang begitu, mungkin kita ini aja diberikan aja. Maksudnya kan masih bisa HP ya, masih bisa HP, bisa dihubungi, diberikan apa ya? Diberikan semangat, kekuatan untuk ini keluarga yang ada di rawat itu biasanya mungkin begitulah gitu kan. Karena ya memang lah kalau kita mungkin merasakan sendiri ya seperti itu karena banyak yang cerita gitu kan pengalamannya ya seperti itu ya. Dinding, belakang dinding, semua dinding. Nggak ada lagi yang ini kan? Kan pasti ya nulah tidur bosan. Gitu kan? Siap, dokter. Ya. Oke, dokter. Makasih, dokter. Oke. Ya, salam sehat. Tetap sehat.